Kebahagiaan tidak menghampiri mereka yang memilikinya. Namun, kebahagiaan menghampiri mereka yang terus bersyukur atas nikmatnya. Kalau biasanya OTD mengundang sosok bintang tamu yang patut diobrolkan, tapi kali ini berbeda. Ini ada sosok-sosok yang viral di Tekdungdes. Oke, tapi viralnya bukan sembarang viral. Viral bukan karena fenomena-fenomena Bukan yang karena goyangan ya. goyangan, lucu-lucuan. Viral karena memang layak viral. Viral karena memang menginspirasi. Jadi ada orang namanya Andy, asalnya dari Manado. Dia ini viral karena dia sebenarnya room tour rumah. Ya. Tapi ternyata banyak yang ngebully. Ya. Kita lihat dulu seperti apa room tour. Oke, ini dia tayangannya. Andy, sekarang kita tersambung di video call bersama dengan... Yes, karena Andy ini kalau nggak salah dia tinggalnya di Manado, Mas. Tinggalnya di Manado. Ya, jadi kita akan terhubung. Andy! Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Baik Andy, itu room tour rumahnya dari kayu. Saya ngeliatnya keren loh rumah dari kayu tuh. Kamu bikin rumah dari Ya, kayu. terima kasih banyak Kak. Iya, itu katanya banyak yang ngebully kamu ya? Iya Pak, Iya. Kena dibulinya apa Andy? Ya, mereka sering bilang Apa? ini pengen dikasihani katanya mereka. Mereka bilang katanya pengen dikasihani. Oh, pengen dikasihani. Oh, jadi bikin konten karena pengen dikasihanin, kata mereka seperti itu. Padahal sebenarnya latar belakang kamu bikin konten itu apa, Andi, waktu itu? Ya, itu hanya balas komen dari ini netizen aja. Katanya rumah saya kayu, terus saya balas aja pakai video. Oke, tapi memang rumah kamu dari kayu berarti ya? Iya. Rumah dari kayu. Oke, itu siapa tinggal di sana, siapa aja Andy? Ini saya, Papa, dan Mama. Oke, tapi saya lihat kayaknya keren tuh rumah kayunya, bahkan ada tripod dari Dari kayu bambu. pula, iya. Aduh iya Kak, terima kasih banyak. Iya keren loh. Dan dalam jangka waktu 1 minggu ini Andy followernya naik jadi 1 juta follower. Jadi nggak usah dengerin orang ngomong apa ya, bener nggak? Iya Kak, terima kasih banyak. Andi, kalau aku mau tanya, orang tua masih bekerja? Iya masih kerja. Apa pekerjaan orang tua, Andi? Kalau Bapak buruh bangunan. Kalau Mama sering biasa jualan kacang telur. Oke. Jualan keliling kacang telur. Nah, Andy sekarang bermain dengan sosial media. Iya. Apa yang selain handphone, apa saja yang kamu dapatkan dengan bermain sosial media sekarang ini? Ya, saya ini biasa dapat report dari orang-orang biasa kirim, dapat dapat baju. Oh gitu. Jadi Jadi dari banyak yang hasilnya bersimpati dengan ada- Andy dengan kondisinya di Manado ya. Ya. Terus mau bikin konten apa lagi kamu abis ini? Ya, bikin konten-konten yang ini tentang sehari-hari saya. Tentang sehari-hari kamu. Oke, ya udah. Tapi gini lah, terus berkarya aja. Yang penting dibully, jangan sampai kamu patah semangat. Ya, kalau kamu patah semangat gara-gara dibully orang lain, nanti orang lain yang seneng, kamunya nggak punya karya lagi. Ya Andy ya. Pokoknya kita salut. Jangan sombong juga. Pokoknya kita salut terus berkarya. Ya, Andy, terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Terima kasih Andy, salam buat keluarga. Ya, Tetap sehat. terima kasih. Salam buat yang ada di Manado. Terima kasih banyak. Yes. Oke. Jadi buat pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kita tadi, karena memang tayangan kita sedikit ada jaringan-jaringan rusak ya. Jaringan-jaringan rusak. Apa namanya, kurang bagus koneksinya tadi. Iya betul. Ya kan? Sinyal. Kamu duduk, aku duduk ya? Kamu duduk. Oke. Kamu duduk. Aku mau nanya sama kamu deh. Ya saya izin buka masker. Ya aku juga buka, kan kita jauh-jauhan. Iya. Jaraknya lebih 2 meter kan. Kamu kapan terakhir naik angkot? Saya mah tuh SMP, SD, SMP, SMA naik angkot. Kemana jurusannya, inget nggak? Jurusan nggak inget tapi saya ke sekolah naik angkot. Dari naik angkot dulu baru naik bus yang lain atau enggak? Naik angkot, naik bus pernah, naik bajai pernah, naik becak pernah, jalan kaki pulang sekolah pernah. Pulang sekolah tuh gue jalan kaki. Di Palak Preman pernah. Oh berarti keras juga hidup lu dulu ya? Keras.
Aku pernah naik Anda kan angkot. kaya dari lahir. Oh enggak. Anda kaya dari lahir. Enggak. Anda nggak usah banyak ngomong, Anda kaya dari Enggak, tapi lahir. aku pernah naik angkot. Anda naik angkot karena Anda cuma mau merasakan aja. Anda bukan orang susah, Anda nggak pernah merasakan susah Anda. Alhamdulillah. Anda kaya dari lahir. Udah, nggak usah sombong Anda. Anda mau ngomongin Sombong, apa? justru gua malu. Kenapa malu? Orang kaya dari lahir malu. Bukan masalah orang kayanya, gue bisa masuk angkot nggak bisa keluar. Sebel banget gue. Ingat banget dulu waktu SMA, ya kan badan udah mulai montok, ya kan. Masuk angkot, kan kalau masuk angkot kan agak nunduk duduk, ya kan. Iya, benar. Kalau udah duduk di paling ujung yang deket kaca, mau keluarnya repot banget gue. Memuat. Berarti Anda SMA angkot lebih kecil dari Anda udah ya? Iya, udah. Luar biasa. Udah gede. Tapi aku sempat ngalamin yang namanya naik angkot dari depan rumah sampai ke jalan besar, abis itu lanjut naik bus Kopaja. Tapi Gun, nggak usah bangga lah kalau naik angkot. Lo kalau naik angkot bayarnya berapa? Wih, kalau zaman dulu mah masih murah lah, gope. Ya kan masih murah-murah. Tapi sebenarnya Gun, gua tanya ya. Yang bangga itu kalau misalnya orang pernah naik angkot nggak, berarti Anda pernah hidup susah. Itu nggak usah bangga. Jadi? Karena yang lebih sulit lagi adalah supir angkotnya. Kenapa supir angkot? Oh iya dong, dia bekerja nganter-nganterin orang, ya kan, sampai di rumah, dibayarnya berapa, dapatnya berapa, dan sampai viral, salah satu supir angkot dibayar 200 perak. Sedangkan kita tahu 200 perak itu sekarang Udah nggak ada harganya. udah nggak ada harganya 200 Ya orang perak. kencing aja gope apa 1.000? Nah, tergantung kencing di mana. Iya kan, tapi kan rata-rata begitu. Dan ini sempet banget Maaf, kalau menghebohkan gope di tuh- dunia sosial media. Gope itu berdiri ya? Kalau nggak tahu, gue kan duduk. Oh iya. Kita lihat ini dia. Oke, tapi sebelum kita ngejudge, Ya. sebelum kita menilai, kita pengen tahu dulu dong sebenarnya ceritanya seperti apa. Betul. Kan kita nggak bisa nih langsung menilai satu hal, oh ini pasti salah, ini pasti benar. Ya. Jadi kita berhasil mengundang kakeknya langsung ke sini. Jadi langsung aja, ini adalah kakek Musa. Kakek Musa. Kakek apa kabar kek? Tos dulu dong. Nah, mantap. Silakan duduk kakek. Jadi kakek Musa ini adalah kakek yang viral. Kalau Anda tadi lihat dibayar 5.000, dibalikin 4.800, cuma dapat 200 perak gara-gara naik angkot. Ya, tapi ceritanya seperti apa kita akan tanya-tanya dengan kakek Musanya setelah yang satu ini. Jangan marah-marah, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Syukuri Bukan ikan bakar. Ikan. Tiap hari pasti. Bukan ikan yang dibakar aja, pokoknya ikan yang digoreng itu ikan saya makan. Iya, tahan. Bukan setiap hari ikan Iya, gua. paham, Pak. Iya. Mungkin ada gurame, Ya. ada nila. Iya. Tahan emosi bisa tahan. Baik, kita masih bersama dengan kakek yang sedang viral karena kemarin dibayarnya cuma 200 perak. Ya. Tapi sebelum kita menilai nih, kayak saya pengen tahu, ada nggak orang-orang kayak gini deh dulu? Saya dari tahun 75 bawa mobil angkot baru ini aja, Bang. Baru ini aja? Baru Masih ini muda aja. apa orang seumuran? Kalau saya lihat sih seumuran saya lah, cuma gemuk badannya. Oh bukan saya loh. Iya. Bukan saya loh, Nggak, mohon maaf. bukan Ivan Gunawan. Ivan Gunawan nggak gemuk badannya tapi seumuran. Iya. Tapi saya mau tanya nih ya, Iya. Gun, misalnya nih, Iya. misalnya saya naik angkot nih, Iya. ya, terus yang nyetir kakek, Iya. terus saya bilang sama kakek, Uh-huh. kek maaf banget, saya tuh nggak punya uang, Iya. tapi saya harus pulang, Iya. saya nggak punya uang, Uh-huh. boleh nggak kek saya bayar 200 perak? Nah, sekarang begini aja, Bang, itu duit ambil aja, saya ikhlasin, saya anterin sampai rumah Abang. Masya Allah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa saya. Banyak orang yang bilang begitu baru naik, Bang. Tolongin saya nggak punya duit, mau ke Indomil. Ayo silakan naik, Bang, saya memang jalurnya ke sana. Karena Nggak searah apa-apa. juga, nggak ada masalah juga ya. Nah, yang penting dari awalnya dia ngomong yang baik, Bang. Iya. Jangan turun baru saya numpang, Bang. Nah, itu saya marah. Oh iya dong, Iya. berarti dia nggak tanggung jawab. Nah, iya, kalau dari awal dia ngomong, "Bang, saya nggak punya duit, Bang. Tolong ini, Bang." Iya, Nyampe enak ke ya. sini, nyampe ke sini. Ayo, soalnya ini jalur kita, nggak apa-apa. Saya itu rela banget, Bang, kalau begitu. Kalau udah turun tahu-tahu, "Pak, numpang ya, Pak. Terima kasih ya, Pak." Nah, itu saya marah juga, Bang. Iya, nggak ada omongannya di Nggak ada awal. omongan dari awalnya. Ya itu tapi lagi zaman sekarang, yang uangnya pas-pasan dia ngegas. Dia lebih Iya. kesel, lebih marah. Dia lebih supaya marah. yang di mobilnya lebih Iya. ciper, lebih Dia nggak takut. ngomong itu, ini kan sebenarnya premanisme juga, ini termasuk premanisme loh. Iya. Ya kan, apalagi yang dilihat adalah seorang kakek-kakek gitu, ya kan? Tambah kakek begitu itu orang gitu nggak di sini diputer-puterin aja kayak nggak usah turun.
Bener-bener kita yang rugi bang, bensinnya habis. Tapi kakek nggak pernah ketemu orang itu lagi naik Nggak angkotnya ketemu lagi, kakek? nggak ketemu itu lagi. Jadi kakek tidak pernah bawa penumpang 200 perak nggak pernah? Belum pernah. Oke. Dari tahun 75 itu. Bawa penumpang sebesar Ivan Gunawan pernah? Nggak ada masalah, bisa duduk depan ya. Belum ada, saya belum Ya, ada. bukan belain gue. Bener. Kakek gimana sih? Ya kalau di mobil omprengan udah jelas nggak muat pintunya bang. Ya kan kita kan ngomong. Tadi kan kita ngomong. Kita Artinya pernah ini- naik M36. Ini kakek Aneh yang bisa sama. masuk. Aneh keluarnya kagak bisa. Nah itu mobilnya mesti dilas berarti. Iya, mesti kurang. Kalau misalnya nih ada Ivan Gunawan nih, dia Iya. mau pergi ke Cililitan gitu Iya. kan, dia berhenti. Kakek taruh di mana nih? Depan. Depan mah bisa, sebelah Lu bapak. jangan ngotot ya punya angkot dia. Sekarang begini aja bang, kalau mau maksa masuk silakan aja masuk, coba jajal masuk apa enggak. Kalau nggak masuk ya jangan marah-marah. Ya marah-marah, Van. Ya nggak Udah nggak masuk, bayar cuma 200. Ya, iya. Kalau nggak masuk jangan marah-marah ya bang ya. Iya dong. Ya, Kenapa sih iya. lu marah-marah, Van? Nah iya, masa kita bongkar tuh pintu. Nggak ada yang marah, gue baik-baik aja, nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah. Cuman gue bingung aja masa gue nggak bisa masuk, ke duduk depan bisa. Ya makanya saya bilang kan, kalau bisa masuk silakan, kalau nggak bisa masuk jangan marah-marah. Ya udah iya. Iya kan gitu. Biar sehat. Alhamdulillah. Doanya mudah-mudahan. bagus. Iya, tapi si kakek karena dari dulu nyetir part of olahraga juga awet muda sehat sampai sekarang. Lu kira drag race? Nggak, orang menyetir nyetir tiap hari berapa jam nyetir? Orang ya. Ya, tuh ya kalau Ada 5 bentar, jam Kek, lebih. bentar Kek. Ada kakek-kakek, supir angkot. Kita harusnya kasihan kan ya? Kasihan dong. Dia bilang olahraga loh. Tambahin Kek gitu ya. Udah nggak masuk, ngerusak angkot. Tambahin Kek. Lo ngomong gua ngerusak angkot dari mana? Masuk juga belum? Bawa nggak mobilnya sekarang, Pak? Enggak, Hah? enggak. Kalau gua bisa masuk tuh mobilnya, gua kasih duit. Ya lu kasih duit dia rusak mobilnya, Van. Mana? Ya pintunya mungkin bisa dicopot dulu, diganti. Makanya. Kalau lagi COVID nih, PSBB nih, Ah, pendapatan menurun nggak Pak? ya udah jelas bang, menurun bang. Dulu berapa, sekarang berapa Pak? Dulu kita narik dari pagi itu paling dapat 150 atau 100. Sekarang paling dapat nih kita 80, 70. Ah itu cukup nggak Kek? Lah itu 70 tuh kotor tuh bang. Pulang kita belum beli bensin buat besok jalan lagi. Jadi untungnya berapa Kek? 20.000 bang. Hah? Bensin 50.000 buat besok narik lagi kan, dapatnya 70. Dan bawa pulang 20.000. Kadang-kadang nggak dapet duit. Pernah nggak dapat duit? Sering, bukannya nggak Nggak dapat pernah. duit tuh karena tidak ada penumpang atau penumpang kesian nggak bayar? Ya penumpangnya nggak ada bang. Nggak ada penumpang. Iya, Jadi jarang. dia Orang aja juga dong. takut untuk naik angkutan umum ya, kayak ya. Kan kalau jalur itu kan jalur anak sekolah tuh bang. Kalau Ya, anak sekolah pada libur. anak sekolah pada libur bang. Iya. Kalau anak sekolah ada kan anaknya masuk, ibunya kan ikut pasti bang. Kerja. 2 orang. Anterin. 2 orang hitungannya bang. Sekarang anaknya kagak, ibunya juga kagak. Ya, tapi mohon maaf nih, kakek kan juga ada usia juga. Heeh. Di usia kakek kan katanya kalau COVID tuh usia yang udah lanjut, udah seperti kakek kan rawan untuk kena COVID. Heeh. Kakek nggak takut masih nyetir? Ya sekarang mah gini aja bang, sama lillahi aja lah. Kan saya mau nyari nafkah buat Jangan anak emosi, gini. nada tahan, jangan Iya. emosi. Bukan tahan, ya. bukan begitu abang. Iya. Abang Hanya ngomong. baik-baik, nada ngomong. rendah, tahan ya. Ya, Terus, jadi nggak takut. nggak takut bang. Umur semua udah Allah yang ngatur. Atur. Rezeki umur kita udah yang pegang aja dah umur kita gitu aja. Kita nerimain aja. kalau Tapi bisa, ya Bang. Gun ya, justru sebenarnya yang banyak sekali terkena COVID itu adalah orang-orang yang sedentary life. Yang kerjanya di kantor, diem, ruang tertutup gitu. Ya, kalau gerak gini mah mungkin Karena mungkin kemungkinannya kecil ya. bener, imunnya lebih bagus, saat cahaya matahari lebih Iya. kena gitu. Kalau seusia Bapak ada pantangan makan nggak sih? Saya Ya, nggak ada bang. biasa demennya makan apa? Hah? Ikan bakar, demen. Ikan bakar, pokoknya ikan-ikan itu paling hobi saya. Paling hobi. Iya. Tiap hari pasti makan ikan bakar. Makan ikan. Tiap hari pasti. Bukan ikan yang dibakar aja, pokoknya ikan yang digoreng itu ikan saya makan. Iya, tahan. Bukan setiap hari ikan Iya, goreng. paham, Pak. Iya. Mungkin ada gurame, Ya. ada nilai. Iya. Tahan emosi bisa tahan, sabar. Ini Iya. ending-endingnya dapat sepeda kan? Ya kan? Pasti ending-endingnya dapat sepeda. Jadi Van, Bapak tunggu dulu. tunggu Bapak dulu. ini suka banget sama makan yang berbau Oh, ikan-ikanan. tenang. Nanti kita tenang. Opa tenang. Iya. Tapi tiap hari makan ikan kan? Makan ikan. Makan ikan, makan daging tiap hari. Ya enggak dah bang.
Daging sama ikan ya paling ketemu besok sekarang gitu aja ganti-gantian. Oh nggak saban hari? Enggak setiap hari dananya kagak ada buat beli ikan kan lagi, mahal. nadanya naik lagi. tahan. Tenang. Dananya nggak ada bang, kalau pakai ikan. Iya. Udah. Ntar dulangin makan ikan ya. Ini orang ngomongin ikan mulu, Enggak, Her. ini tadi mau makan ikan. Iya, nanti gue bawain ikan, udah. Ya, oke. Anyway, ngomongin angkot, kita punya bintang tamu satu lagi. Oke. Katanya ganteng, katanya dulu hidupnya kemana-mana naik angkot. Oke. Ya, silakan dong, diundang dong. Langsung saja ini dia Herjunot Ali. Saya. How are you? Iya, kita cium saya. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Siap Bapak. Duduk bro. Sebelah kakek. Sebelah. Nah. Oke. Iya. Oke. Halo bro. Baik bro. Junot dulu kalau naik angkot suka kemana? Jalurnya kemana dulu? Dulu tuh trayek ngomongnya. Kampung Melayu. Kampung Melayu dari Kampung Melayu Romangun. Berapa duit tuh? Nah iya tadi juga gue baru ngeliat videonya tuh kayak itu orang agak hidup di zaman mungkin dia terakhir naik angkot tahun berapa Iya. kali gitu. Ya, Dulu lupa gue dia, aja dari lupa dia, bener. Iya, dulu gue aja dari rumah gue Cawang ke Kampung Melayu itu tuh udah bayarnya 700 Dulu udah 700. mikrolet. Nah, kalau gue naik T57 karena tiap hari tuh gue digratisin. Tapi berdiri. Oh. Tapi berdiri. Junot, kalau lu ngelihat keadaan seperti ini, ada orang yang seperti itu, komentar lu apa? Komentar gue mungkin gini. Kalau gue nggak mau ngejudge cepet-cepet, Betul, karena kita nggak tahu ya. kita keadaannya. nggak tahu posisinya dia seperti apa gitu. Mungkin apa dia nggak, tapi kakek ada nggak sih yang kayak jauh dekat berapa gitu? Nggak ada ya kayak? Nggak ada ya. Udah otomatis Junot, Otomatis kalau kayak orang gitu aja. udah tahu. Saya nggak tahu kayak sekarang berapa kayak jauh dekat? 2.000. 2.000. Jauh, kalau jauh ya paling mentoknya 5.000 bang. Tapi kalau dekat 2.000. 2.000. Oh iya, berarti tuh orang mungkin antara nggak pernah naik angkot atau gimana gitu. Tapi untuk Tapi Bapak bayar udah ikhlas 200, kok didoain sama Bapak ya. Insya Allah udah berkah ya. Bayar 200 sih gila sih, mau bayar 200 mau buat apaan juga gitu. Iya. Oke. Kayak bentar. Ivan Gunawan bawa sesuatu buat kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek Musa ada? Ada. Yang mana sih namanya kakek Musa? Ini dia. Mau tanya boleh nggak sih? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek Musa masih bisa berdiri nggak sih? Masih. Oke. Kek, Ya. ini Igun masakin gurame sambal rica. Iya. Dipegang kek. Ya. Ini buat kakek ibadah. Iya. Kita dari tim OTD kita kasih baju koko buat kakek. Ada peci juga, ada sarung juga, ada sejadah juga. Diam. Ya. Oh makanannya banyak. Kek. Ya. Ini Kek. ada 3 nih. Ada 3 kek. Nah. Ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi habis ini berhenti mikrolet jual nasi padang kek. Iya. Jadi gini, ini ada tips sebenarnya kayak ini kan ikannya ada 3. Iya. Nggak mungkin makan langsung habis. Iya. Kalau makan 1, kalau 2-nya belum, taruh lagi di air, ntar angkat lagi. Ih garing. Aduh. Semoga berkenan ya kek. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Igun. Iya. Kita minta didoain biar panjang umur, biar murah rezeki, itu aja Bang Igun. Amin. Minta doanya. Nah ini juga Mas Dedi juga ada sesuatu buat kakek. Ini Igun pegangin dulu. Iya. Punten maaf. Oke. Ya. Ini ada sedikit rezeki yang pasti bukan 200 perak. Iya. Ini buat kakek. Ini saya terima ya Bang. Iya dong. Alhamdulillah, mudah-mudahan Abang Bapak panjang umur, murah rezeki Bang. Amin. Iya. Amin. Terima Amin. kasih Pokoknya Bang. kakek terus kerja, Iya. semakin sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang. Amin kek. Luar biasa ya, kakek ini luar biasa loh. Oke, ini boleh dibawa pulang kek. Ya, ini buat kakek ya. Ini Ini kalau dibawa pulang nggak masuk pintu Ya saya udah Bang. dibahas mulu dari tadi nggak masuk. Ih, dia gitu. Kakek pokoknya sehat ya. Alhamdulillah. Salam buat anak-anak semuanya di rumah. Iya. Insya Allah pokoknya sehat. Iya. Ya senang ya. Senang, Amin. Bang. Oke. Kakek terima kasih banyak. Kita akan break dulu dan kita akan lanjut lagi sayang ini dengan Herjunot Ali. Jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Ku tak sendiri, baca sinar mentari menemani tiada hati.
Back in the days, I was like gonna marry around like 28, maybe 27. Before. Before. Then 35. Now I'm reaching 35. I'm extend to 40, I guess. Lagi di OTD. Obrolan of the day. Kalau ngobrolnya tentang lajang dan hidup sendiri, mungkin saya nggak banyak tanya karena ada ahlinya di sini ya. Jadi silakan. Kata Maksudnya ahlinya lajang hidup pertanyaan. sendiri. Emang lu sekarang udah berumah tangga. Saya pernah berumah tangga. Terus ya, kan berumah tangga gagal. ya, Terus sekarang udah menikah lagi. belum. Punya pasangan kan? Ya, Belum nikah kan? belum. Oke. Anda? Aku nggak punya pasangan. Junot, Yes. statement kamu tuh tadi benar, emang nggak pengen berumah tangga, nggak pengen nyari istri. Aku nggak mau lagi pacaran sekarang. Kenapa? Karena aku maunya langsung nikah aja gitu. Oh gitu, dia nggak kepengen punya pacar, pengen langsung nikah. Betul. Jadi beritanya bukan kamu nggak kepengen nikah kan? Enggak dong. Tapi kata-kata dia tuh tadi menarik. Karena dia mengatakan bahwa saya mencintai diri saya sendiri. Betul. Itu benar. Iya, Maksudnya gini, sebelum kita bisa bahagia dengan orang lain, kita kan harus bisa bahagia dengan diri kita sendiri dong. Betul. Nah, kalau kita aja belum bahagia, ketemu orang lain, nggak akan pernah bahagia. Benar. Dan gue juga nyari pasangan yang udah bahagia sama dirinya dia sendiri. Mantap, Jadi mantap. jadi dia nggak repot gitu dalam menjalankan hubungannya ya. Karena menurut gue terlalu egois ketika lu mempertaruhkan kebahagiaan lo sama orang lain. Kayak you should make me happy. Iya. Lo nggak akan pernah happy kalau kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dia udah bahagia, gue udah bahagia, kita ketemu di tengah, baru kita bahagia bareng-bareng. Menurut Tapi gua gitu. penuh dengan kompromi loh itu. Iya. Tetap. Iya. Karena it's impossible to make two different persons to connect tuh sedikit sulit. But Kan? it's doable. It's doable. It's doable. It's doable. Itu seperti yang kamu jalanin sekarang kan? I think di semua pernikahan is with a lot of pains kan. Ya. Makanya kalau gua sama cewek gua juga ngomong ini kalau kita bisa yakin kita bahagia, Ya. let's marry gitu. Kalau aku tuh punya bukan pendapat ya, aku tuh ngerasa kalau aku nikah tuh aku takut dengan permasalahan-permasalahan baru yang lebih rumit buat hidup aku gitu loh. Ya orang belum nikah aja lu punya masalah rumit dengan hidup lu ya. Ya kan? Rumit ya? Makasih ya. Rumit gak sih? Rumit ya? Rumit banget. Tapi sekarang kalau Juno sekarang berharap pengen punya pasangan yang seperti apa sih sebenarnya yang Juno cari? Apakah harus dari orang dunia hiburan juga? Enggak. Aku berharap dapat pasangan yang udah bisa content sama dirinya sendiri, udah bisa cukup sama dirinya sendiri, udah nggak nyari terlalu banyak hal-hal yang artificial lagi gitu. Kayak misalkan, soalnya hari gini kan susah banget bro, lo dapet cewek yang nggak mungkin nggak akses media sosial. Ketika dia mengakses media There's a sosial, lot of poisons. iya gitu. Kan maksudnya dia ngelihat ada orang liburan di mana, badannya lebih bagus, terus lebih cantik ini segala macem. Itu kan menimbulkan rasa-rasa Insecure. Ya, gue Insecure sama pernah diri sendiri. ngebahas karena media sosial itu memberikan kita endorfin. Betul. Jumlah likes itu ngasih kita endorfin. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jumlah likes gitu. Ya. Which is fake. Karena kita ngepost apa yang kita mau orang lain lihat Iya. kan, basicnya kan. Iya, Tapi yang ngelihat tuh. Dan kalau likes-nya tinggi, semakin di-push Iya. dengan kebiasaan-kebiasaan baru itu kan terkadang kan. Betul Iya. sekali. Tapi Jun, gua yakin seseorang bisa ngomong seperti ini karena orang bisa ngomong seperti ini pasti karena punya pengalaman hidupnya. Cukup. I mean it's impossible for someone bisa ngomong seperti ini tanpa pengalaman. Till now, yes. Till now, yes. Yes. Yes, till now. Still gue masih pembelajar kan. Masih belajar. Masih terus. Siapa sih yang expert di dunia? Nggak ada. Coba, Cuman lu dia aja yang ngerasa expert. Oh enggak. Apa sih? Tapi punya patokan nggak? You need to marry at what ages? Yeah, sure. Back in the days, I was like gonna marry around like 28, maybe 27. Before. Before. Then 35. Now I'm reaching 35. I'm extend to 40, I guess. Tapi sebenarnya gimana sih lajang di Indonesia tuh ada statistiknya? Ada ya? Ada. Oke, kita ada. like mare ya, alias Coba kita kita lihat lihat ya. statistiknya lajang yang terus meningkat. Menurut data statistik. Nah, tren presentasi pemuda menurut status perkawinan. Tuh. Jadi ternyata banyak yang belum menikah.
Iya, karena maksudnya milenial sekarang kan punya cara berpikir baru kan. Ya, dibandingkan dulu ya. Dibandingin dulu, mereka udah nggak banyak terintimidasi sama hal-hal yang kayak kok umur segini belum nikah gitu kan. Dan kata-kata banyak anak banyak rezeki itu juga udah nggak sah. Iya, udah nggak sah. Karena understanding mereka sekarang lebih ke hal-hal yang real kan. Gitu. Banyak anak banyak rezeki, mereka ngitung satu anak biaya hidupnya dalam 5 tahun segini gitu kan. Semakin 7 anak, semakin banyak lagi gitu kan. Tuh. Lebih mikir gitu sekarang. Iya Kalau dong. zaman dulu kan enggak main buat, sekarang bingung gitu kan. Lo tau gak sih di Jepang rumah tuh dikasih sekarang. Ya. Supaya? Rumah tuh dikasih free. Supaya? Karena nggak ada, lo nggak bisa udah nggak bisa lo ngewarisin lagi sama Anak lo. Mereka nggak punya anak, childless. Ya. Gitu. Dan sekarang lo punya anak dibayar gitu. Kita lihat dulu ini adalah alasan orang melajang ya, menurut versi Vice Indonesia. Coba. Masih banyak mimpi dan ambisi yang gue mau kejar sendiri. Gue masih belum bisa share energi untuk rumah tangga. Gue pengen lari kenceng tapi butuh semangat dan fokus di sini. Merasa belum layak berkomitmen karena ngurus diri sendiri aja belum becus. Oke. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang memang sekarang ini ya paling penting diri sendiri aja kayak ngerasa belum settle, ngurus sama orang, hidup berdampingan sama orang, ternyata takut malah lebih rumit gitu kan. Ya. Betul. And I think people these days divine love in a different way menurut Ya. gua. Karena kalau dulu itu kan begitu mudahnya bilang cinta kamu, I love you gitu ya. Tapi is that love Ya. atau Ya. apa gitu. Betul. Tapi justru yang kita tahu kalau misalnya di luar negeri itu kan banyak orang yang lebih memilih tinggal bareng, bahkan akhirnya punya anak, setelah punya anak baru menikah. Betul. Ya. Di Belanda tapi emang begitu. Jadi di Belanda Nggak, di Belanda itu, lu kalau misalkan sebelum nikah, lu harus tinggal dulu setahun gitu. supaya tahu. Dan lu dipersulit kalau mau cerai. Lu nikah dipersulit, lu cerai dipersulit. Gitu. Jadi nggak main-main Jadi ya. lu harus tahu pasangan lu tuh kayak gimana. Make sense gitu. Cuman Ya. kalau di dunia kita kan nggak bisa ya. Kita kan budaya timur, nggak mungkin Kalau lalu. kita kan nikah juga harus nikah sama keluarga, bukan gitu. Ya. Iya betul. Nah kamu tuh sekarang lagi deket sama Luna Maya. Oh, enggak. Apa karena lagi sama-sama suka hobi Suka golf? hobi golf. Suka hobi golf aja. Temenan sama Luna udah dari Luna mulai awal karir, aku mulai awal karir, kita barengan. Luna pertama kali main film, aku pertama kali main film. Gitu. Jadi barengan sampai sekarang barengan. Dan kebetulan ada beberapa 3 film lah bareng. Yang main bareng ya. Main bareng sama. Jadi itu gosip itu tidak benar ya. Enggak. Berteman aja. Berteman. Oh ya udah. Yang penting clear. Tadi kan soalnya kreatif nanya. Ya, karena Deket nggak sama katanya Luna Maya hubungannya apa nih hubungan maksudnya? platonik. Gitu. Platonic relationship. Ya, banyak orang yang nggak paham platonic relationship itu apa gitu loh. Platonic relationship kayak apa sih platonic relationship? Kayaknya terlalu ribet bahasanya. Platonic relationship itu adalah hubungan lawan jenis tanpa keinginan seksual, tapi mereka bisa support satu sama lain, Ya. layaknya seorang sahabat dan mereka bisa bahagia So it's terhadap apa yang basically- terjadi di It's basically a very healthy relationship. exactly. Tahu platonik nggak yang di air tuh, yang di laut? Tahu? Iya iya. Plankton ya. Plankton. Tapi gue suka banget Herjunot Ali di sini actually sangat memberikan edukasi yang luar biasa gitu ya. Kita tidak mengatakan bahwa apa yang kita pilih, apa yang dia pilih itu benar ya. Ya. Tapi ini adalah ya kesan kita pribadi aja gitu. Apa yang Anda pilih udah pasti pilihan Anda. Ya walaupun sendiri. terkadang pilihan kita kan menjadi urusan buat masyarakat sebenarnya kan. Yang Ya. kita merasa bahwa ini keputusan gue dan ini hak gue untuk melakukan apa yang mau kita lakukan Betul. gitu. Karena Ya. toh yang bertanggung jawab juga dia sendiri sebenarnya seperti itu. That's right brother. Oke bro. Oke Baik. guys, we'll be right back ya after this message. Tetap di OTD, obrolan of the day. Yes, kita balik lagi di OTD, obrolan of the day. Sekarang kita masuk di Be Honest bersama Herjunot Ali. Oke. Kasih Taufan. Herjunot Ali, rules-nya adalah di tab yang kamu pegang itu ada 5 pernyataan. Jadi kamu silakan contreng aja pernyataan itu if you agree with that. Kalau misalnya enggak, silakan di skip aja. Oke? Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke. Udah nih cepet banget loh. Anda bintang tamu paling cepat dalam Waduh, ini. harus.
Luar biasa. Apalagi di zaman seperti sekarang. Betul. Kita harus ambil opportunity secara cepat. Betul sekali. Gitu. Dia ini gini, orangnya ekspresif. Ekspresif. Ya. Oke, karir saya mulus karena beauty privilege. Yes. Beauty privilege itu karena kamu diuntungkan dengan kamu ganteng gitu-gitu. Ya, it is. Jadi kalau awal karir kamu tuh dulu emang langsung di film apa sempat model-modelan juga sih? Dari dulu langsung VJ, boleh disebut Oh, boleh. VJ, ya VJ. MTV? MTV VJ Hunt, ya. Oh. MTV VJ Hunt, abis itu aku main film. Dan abis itu udah nggak pengen ke presenting lagi? Mau lagi, mau kalau Nggak diundang. usah deh, nggak usah. Acaranya sekarang udah mulai sedikit main film aja ya. Oke. Jadi pada waktu itu kamu masuk ke dunia entertainment itu part apa yang kamu paling diuntungkan pada saat itu? Aku ngerasa, ini boleh cerita? Boleh deh, boleh. Ya, kalau di luar negeri kayak Brad Pitt atau Ryan Gosling, semua itu kan nggak bisa ganteng doang bro. Ya. Mereka lulusan Pasadena Performing Art, Ryan Gosling dari kecil udah Yes. Disney Club. And you? Kalau di Indonesia, just be honest, lo putih dikit diajak casting. Ya. Oh dulu kamu ngerasanya gitu? Iya, Oh, bener. kamu ngerasanya gitu juga? Waktu itu aku lagi di jalan di mall. Ya. Terus dia kayak gitu kayak yang right? Tunggu. Lu kok dengan mudahnya mengatakan itu, Ganteng kan dikit sebenarnya bisa jadi orang. lu mengalami hal itu, bro. Gue dulu pernah diomongin sama salah satu kritikus gitu, film gitu, dan sakit banget rasanya dibilang Herjunot Ali, aktor yang aktor putih bisa ngomong. Udah Modal gitu. tampang berarti. Iya, aktor putih bisa ngomong. Udah Oke. gitu. And then what you do after that? What you do after that? What you do after that? Practice? No, I'm just like just be, just accept. Karena gue dari dulu pengen banget dianggap jadi aktor serius. Ya. Tapi gue sungguh sangat sadar muka aku ini pop. Oke. Iya, Jadi aku nggak akan pernah bisa dianggap seperti aktor Tapi serius. bisa, menurut aku kamu sukses banget main yang kamu kapal tenggelam, Tenggelamnya kapal Van Kabah, der Wijk. Iya, apa? Iya, di bawah lindungan Kabah. Dibolin, kamu tuh nangis yang kayak sampai umbel, sampai segala macam keluar. Iya. Itu kamu bisa main. Yeah, that's how I prove myself to the. You grow up ya. Yeah. Jadi intinya begini, mau dibilang ganteng doang, mau dibilang apa, asal lu nggak diem dan lu menambah ilmu lu nggak ada masalah Yeah, gitu penting kan. ya. Yeah. Jangan cuma modal ganteng doang dan tetap modal ganteng doang karena Yeah. ganteng lama-lama hilang. Ntar ujungnya ganteng-ganteng dongo ya, Say. Itu banyak juga ya, Say. So sorry, my man. Oke. Iya, Tapi jadi- kalau kamu ngerasa titik balik kamu, film apa yang bikin kamu jadi kayak punya karakter kuat, terus kayak mainnya lebih feel, itu setelah film apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tadinya aku yang mau jadi kapalnya loh. Tapi nggak cocok di harga. 2021 harus banyak usaha, Say. Nggak bisa tinggal diam. Kerbau kembali ke tanah. Iya, betul. Lanjut ya, Say. Saya tidak nyaman tinggal bersama keluarga. No. You so Sejak kapan enjoy kamu it? keluar dari rumah? Aku keluar dari rumah umur 19. Oke, itu ngekos sendiri, apa sendiri gitu? Lebih tepatnya waktu itu disuruh ibu beli rumah. Pada waktu itu? Pada waktu itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya lu harus tinggal sama keluarga sama ibu, you're okay with I that? don't mind You because don't like mind. I know gue bukannya gue yang ke mereka tapi mereka yang udah gue bisa hidupi. Oh, that's beautiful. Yeah. I don't mind at all. Dan kalau lu mau tahu, gue udah tidak pernah terintimidasi akan hal apapun di dunia ini saat ini. Lu mau bilang gue apapun, gue udah bodo amat. Lo single nggak laku, memang. Udah kayak gitu. Jadi lu udah kebal dengan baper, lu udah kebal. Nggak. Udah. Why? Apa yang membuat lu gitu? Yang membuat gue kayak begitu karena ada beberapa hal di dunia ini yang lo nggak akan, gue udah sadari gue nggak akan pernah bisa dapat semuanya. Dan itu lo harus accept. Lo harus accept. So basically bukan minta lebih tapi bersyukur ya? Bersyukur. Dan menurut gue ada orang yang menganggap dirinya sesuatu dan orang yang sombong itu adalah orang yang naif menurut gue. Do not accepting what they are. Ya. Jadi kayak kalau lu berpikir bahwa lu tahu semuanya, makanya kayak statement awal gue yang pertama tadi, gue bilang, ya siapa sih yang expert di dunia ini? Lu pikir di umur 45 lu tahu semuanya? No. Enggak juga. Lu dengan PR lo yang baru. Iya, of Iya course. kan? With new problem dengan masalah baru, betul. Kayak Itu dia makanya kenapa saya masih pakai Google kan, karena Itu nggak tahu dia. semuanya, betul. Oke, Bisa nggak sih kalau ngobrol tuh kamu ada lihat-lihat ke kanan dikit Aku gitu ya? lihat. Enggak, jangan ngomong berdua Aku lihat terus. ini sekarang. Aku lihat ini sekarang. ya udah Gua maaf. keberadaan gue udah kayak begini, segede ini masih aja ngobrol berdua. Iya, Maaf, aku maaf. kalau ngobrol yang kayak begitu, aku ngobrol sama Dedi. Kalau ngobrol sama yang seksi-seksi, aku ngobrolnya begini. Jadi gemuk bukan berarti tidak seksi. Bukan. Oke, kita lanjut sebelum terlalu GR. Saya cenderung bertindak tanpa berpikir panjang. Jadi kamu tuh sebenarnya orang yang pemikir. Ya,
Sungguh sangat. Di momen seperti ini aja aku bisa berpikir banyak, terutama tentang kamu sekarang. Lu mau. Gila deh. Kesel deh. Saya tidak pernah puas dengan hasil film yang saya bintangi. Dari semua film yang kamu main, kamu Ya. ngerasa acting kamu paling jelek di film apa? Wow, semuanya. Enggak serius ah. Demi Allah, semuanya. Semuanya. Kenapa Bagus gitu? loh. Woi, pikiran udah. Enggak, yang kamu itu peran dialek orang Padang bagus di film Tenggelamnya Kapal. Sebenarnya kita adalah kritikus terbaik buat diri kita kan. Ya. Gitu. Ya, don't get me wrong. Di Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu gue dapat semua piala yang waktu itu ada di Ya. Indonesia gitu. Tapi gue ngerasa masih kayak enggak sih. Enggak, gue cuman sekali nonton film gue, semua film gue sekali pada saat premier, habis itu gue nggak mau nonton Karena lu lagi. nggak mau Malu. lihat lagi. Jelek. Oke, last question dari aku. Yes. Di tahun ini kamu akan bermain di berapa film lagi? Insya Allah di 2 film yang Oke. nggak jadi syuting di 2020. Oke. Ya. Jadi udah sampai sejauh mana proses produksinya? Proses produksinya mungkin baru principal syutingnya itu sekitar Oktober. Oke. Juli dari Maret sampai Juli reading. Filmnya Wow. agak berat soalnya. Sepertinya berat ya. Oke, thank you bro, thank you ya. Thank you lo udah dateng lo. Oke. Keren banget lo bro. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Herjunot Ali atas kejujurannya. Gue bukannya pengen cepet-cepet udahan, tapi gue Ya. tahu abis ini gue yang repot bro. Oh gitu. Thank you lo bro, pepet terus ya. Bro. Tapi gue senang sih hari ini ngobrol-ngobrol karena sebenarnya penonton kita juga bisa belajar banyak dari masalah cinta, dari masalah hidup, dari masalah menerima keadaan, dari masalah jujur pada diri sendiri. Ya. Dan dia bilang loh sekarang gue terserah orang mau ngomong apa that's very difficult. Ya. For someone to achieve that itu very difficult. Ya. Dan tadi menarik banget ketika ditanyain film apa yang dia nggak suka, dia merasa kurang aja terus. Ya. Karena kalau lu nggak pernah merasa kurang, lu merasa udah cukup dan udah sempurna, Jadi so you're iye ya. going down. Jadi so That's iye. true. Mungkin kata-kata yang paling benar sama dia adalah kata-kata Steve Jobs ya. Stay foolish, stay hungry. Thank you bro for coming. Thank you. Thank you, Thank you. Herjunot. Sampai jumpa lagi di OOTD. Obrolan of the day. Agar